Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di Bincang Bersama Dekan, Bincang bersama Pak D. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai udang Paname. Udang Paname skala rumah tangga. Kira-kira mungkin nggak ya? Jadi hari ini kita ditemani oleh Bapak Dr. Robin. Beliau adalah ahli Paname. Apa kabar Pak Robin? Alhamdulillah baik Pak D. Baik ya. Kabarnya Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Pak Robin juga saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik, dan beliau memang keahliannya di sebenarnya apa sih keahliannya Pak Robin? Perikanan budidaya Pak. Iya. Tapi soal Paname kayaknya tawar, payau juga. Oh iya iya. Masuk iya, Paname baik. insyaallah Pak. Pak Robin ini dosen di program studi aquaculture, dan beliau ahli di Paname. Kita tanya-tanya seputar bagaimana Paname itu bisa nggak dibudidayakan di skala rumah tangga Pak Robin ya. Betul, sip. Soalnya gini, selama ini kan kita kalau jalan-jalan gitu ya ke Lintas Timur atau kemana itu ya, tambak Paname ini kayaknya dibudidayakan skala besar. Betul. Dan kita nih yang bukan orang perikanan nggak tahu seperti apa sih kolamnya. Terus ya kayak gitulah. Mungkin Pak Robin cerita dulu deh mengenai Paname itu apa. Baik Pak. Jadi Paname ini memang bukan asli udang Indonesia Pak ya. Indonesia, namun sekarang ini sudah banyak budidayakan di Indonesia. Aslinya Paname ini dari Hawaii Pak, dari Amerika Serikat aslinya. Nah, namun dari situ tahun 96 sudah mulai ramai budidayakan di Indonesia, Asia Tenggara khususnya Pak, sampai ke Indonesia. Jadi di Indonesia mulai itu masuknya tahun 96 kalau 96. Tapi waktu itu ada udang windu ya, berbarengan itu? Ada udang windu Pak, jadi berbarengan dengan itu. Oh iya iya. Yang mana sebenarnya windu kan asli Indonesia sendiri, asli Indonesia sendiri. Sedangkan yang Paname bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia. Iya. Namun karena berbagai kendala teknis udang windu waktu itu, ternyata juga penanganan ternyata di Paname lebih mudah, Pak ya. Lebih mudah, lebih tahan terhadap penyakit, sehingga arah pengembangan budidaya itu kita ke Paname hingga sampailah hari ini dengan segala macam modifikasi. Luar biasa Paname itu ya. Dengan segala macam modifikasinya, akhirnya Indonesia itu salah satu pengekspor atau penghasil udang Paname untuk mengisi pasar dunia, salah satunya. Nah, di Indonesia Pak, Paname ini memang sudah digadang-gadang oleh KKP, sudah menjadi rencana besar KKP hingga tahun 2004. Itu basisnya di Sumatera, salah satunya di Bangka Belitung, ada Sulawesi, ada di Jawa, ada juga sampai ke Indonesia Timur Pak. Jadi memang sekarang ini targetnya mengejar 240% peningkatan produksi Pak ya, itu tahun 2024. Dan alhasil dari itu segala bentuk teknologi budidaya itu dikerahkan gitu ya. Nah, sampailah terakhir sekarang ada yang namanya berbudidaya milenial Paname, yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu skala rakyat. Menggunakan bak bulat seperti ini, menggunakan bak bulat. Sebentar, skala rakyat atau skala rumah tangga nih? Skala rumah tangga. Rumah tangga. Ada yang menyebutnya skala rumah tangga, ada yang menyebut skala rakyat. Namun sama saja Pak, sama saja karena memang diterapkan rumah tangga kan oleh rakyat tersebut. Iya. Kalau kita lihat di bak-bak di kolam-kolam di PT-PT ya, bisa dikatakan demikian. Kan pasti luas-luas ya. Betul. Seperti kolam kita itu ya, tambak kita itu ya. Betul Pak, betul. Itu kayaknya lebih besar lagi gitu. Betul. Rata-rata setiap perusahaan yang memang fokus ke bidang budidaya Paname yang disebut sebagai tambak-tambak udang itu sekarang bermainnya di ukuran 1/4 hektar minimal Pak ya. Artinya dengan ukuran 20 sampai 50 meter persegi itu ukurannya. Itu untuk skala produksi, ekspor sebagainya. Namun dengan berbagai modifikasi sekarang juga yang tidak kalah menarik ini berbudidaya Paname, kita sudah bisa menggunakan babak terpal skala rakyat atau skala rumah tangga, yang itu dibilang skala rumah tangga karena memang bisa ditaruh di pekarangan rumah. Bisa taruh di pekarangan rumah, selanjutnya juga bisa dilaksanakan oleh rakyat biasa dengan modal tidak terlalu besar. Nah, menariknya di Bangka Belitung ini Pak, Bangka Belitung ini
seperti miniatur Indonesia. Hmm. Jadi kalau Indonesia itu 70%-nya adalah wilayah pesisir, nah Bangka Belitung ini 60-70%-nya wilayah pesisir, Pak. Oh, ya. Gitu Pak D. Jadi 60% pesisir artinya lebih dari 60% desa-desa di Bangka Belitung itu berada di pesisir. Di pesisir. Dan itu potensinya itu, Rin? Potensinya sumber air lautnya dekat, sehingga Faname yang memang membutuhkan air laut bersalinitas untuk hidupnya ini mudah didapat sumber kehidupan. Sebelum lebih jauh, saya ingin penasaran ini. Itu tadi yang saya katakan ada Windu, ada Faname. Ya. Nah, kok kayak kesannya nih, saya yang setahu saya petani ini beralih dari Windu ke Faname. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Ya, beralih ya? Betul. Beralih fokusnya. Penyebabnya apa ya? Ada plus minusnya ini di keduanya nih. Betul. Jadi kalau secara teknis di lapangan Pak D, pergeseran kebiasaan para pembudidaya dari Windu berubah ke Faname itu pertama. Di Faname pada tebarnya di Windu, mohon maaf, penebaran pada tebarnya nggak bisa terlalu padat. Nah, sedangkan Faname bisa sebaliknya. Selanjutnya di tahun-tahun tertentu pada saat awal mulai turunnya Windu itu kita diserang banyak penyakit, Pak, udang kita. Berarti Dan dia itu lebih belum rentan obatnya. ya? Nah, belum ada obatnya, dia dianggap lebih rentan. Masuk udang Faname dari luar, dibudidayakan, dicoba, ternyata lebih tahan penyakit. Pada tebar lebih tinggi. Nah, selain itu juga di waktu yang sama permintaan pasar, walaupun masih tinggi Windu, tetapi permintaan pasar untuk Faname juga selalu terbuka. Artinya berbudidaya, panen dibeli, budidaya, panen dibeli. Pasarnya sangat terbuka lebar gitu. Sampai hari ini, alhamdulillah, dalam sepengetahuan saya, Pak, itu pasar untuk Faname masih terbuka lebar, sehingga tidak heran kita kalau kita lihat sepanjang hampir pesisir sebagian besar ya, pesisir di Pulau Bangka ini sudah termanfaatkan atau sudah dikapling entah itu oleh masyarakat atau para investor untuk berbudidaya Faname, Pak. Oke, baik. Jadi selama ini kan ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kesannya Faname ini hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu. Betul. Yang berduit lah. Awalnya seperti itu, Pak. Itu ya, kesannya gitu. Nah, sehingga mungkin petani yang atau yang kalangan biasa melihat pun enggan. Betul. Ini investasinya kayaknya sekian ratus juta, sekian miliar gitu kan. Akhirnya enggan untuk melirik itu. Betul, Pak. Nah, berarti sekarang itu harusnya tidak enggan untuk melirik ya? Betul. Harusnya bisa melihat itu jadi potensi ya. Dengan berbudidaya Faname, sekarang ada teknologi budidaya Faname skala rumah tangga atau skala rakyat, Pak ya, yaitu menggunakan bak-bak bulat seperti ini. Nah, itu modalnya bisa jauh ditekan di bawah umumnya para petambak besar, Pak. Nah, jadi pengalaman terakhir kami kemarin dengan mencetak bak bulat dengan terpal semi karet seperti ini dengan diameter 8 itu untuk sampai satu siklus semuanya, biaya investasi, biaya tetap, operasional, Pak ya, sampai semuanya itu satu siklus kita butuh maksimal 70 juta, Pak. Maksimal. Itu dengan 2 bak. Dapat 2 bak. Nah, itu untuk skala untuk skala rakyat. Walaupun kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kelayakan dalam berbudidaya tentunya, Pak ya. Iya. Itu juga saya juga penasaran nih Pak Robin. Iya. Sebenarnya kalau kami yang di pertanian itu kan ada istilah syarat tumbuh. Ya. Nah, apakah Faname juga ya logikanya pasti begitu ya? Betul. Ada syarat tumbuh atau syarat hidup gitu ya? Hidup dengan baik. Dengan baik. Biar supaya bisa bertumbuh Iya. kembang. Saya pikir Pak Robin lebih menguasai itu. Kira-kira minimal dia bisa tumbuh dengan baik itu syaratnya apa ya? Kira-kira apa tuh kira-kira? Syarat-syarat utamanya secara umum, yang pertama tentunya dia butuh salinitas, Pak ya. Salinitas yang baik. Walaupun ada Faname yang tidak membutuhkan salinitas. Ada, Pak, ada. Namun harga jualnya masih di bawah Faname yang kita pelihara di bersalinitas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain bersalinitas, kita juga harus memperhatikan pakannya, Pak. Kandungan pakan yang kita berikan. Yang ketiga, padat tebar. Padat tebar. Padat tebar. Makanya kalau salinitas nanti kita berhadapan dengan desa-desa pesisir yang dekat dengan laut, sehingga sumber laut itu memenuhi syarat ya salinitas di pesisir itu ya. Nah, kelebihan salah satunya di Bangka Belitung ini pesisirnya masih bersih, Pak. Oh gitu. Walaupun ada tambang. Walaupun ada tambang, saya tidak katakan tambang diperbolehkan, itu beda konteks, Pak ya. Namun itu belum jadi kendala untuk kegiatan tambang gitu kita. Ya? Itu dibuktikan kalau di Pulau Bangka misalnya sepanjang pesisir pantai utara kita sampai pesisir selatan itu kan sudah
dipenuhi dengan tambak-tambak. Ya, ya, itu membuktikan bahwa perairan laut kita itu sangat memenuhi syarat untuk kegiatan budidaya faname ini, Pak. Nah, jadi saya tadi membayangkan begini, desa-desa pesisir yang dihadapkan dengan lautnya, kita punya 60% desa-desa itu berada di pesisir. Jadi potensi kekayaan kita itu bisa dimanfaatkan langsung, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita dengan berbudidaya budidaya udang faname ini. Nah, kalau dia budidaya skala rakyat atau skala rumah tangga ini, biaya yang paling besar itu ada di mana, Pak? Biaya yang paling besar tentu yang pertama itu adalah di biaya investasi, Pak. Investasi untuk investasi. Bak seperti ini ya? Betul, investasi, Pak ya. Nah, kalau biaya operasional yang lainnya itu kan kita sudah banyak perusahaan-perusahaan di Bangka Belitung yang menawarkan kerjasama, Pak. Dalam artian kita sudah punya depot pakan sendiri. Kalau masyarakat berbentuk koperasi lebih dari 4-5 budidaya, mereka bisa mengambil dulu pakan dulu, Pak ya, istilah itu. Artinya itu bisa disiasatilah dengan bijak gitu. Ya, ya. Namun memang awalnya itu biaya itunya. Ya. Itu paling mahal investasi di awal. Tapi bak seperti ini nanti ya. Betul. Nah, ini untuk berapa lama atau berapa kali siklus panen bisa dipakai? Baik. Dalam hasil diskusi kami, beberapa yang sudah petani ikan yang memakai terpal-terpal seperti ini, Pak, mereka bisa digunakan sehingga 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Oh, ternyata sebenarnya hitungnya nggak terlalu mahal ya, Pak? Sangat ekonomis sekali, Pak. Ekonomis berarti? Sangat ekonomis karena sekali. 10 tahun. Betul, sekali. Namun harus dicatat yang menjadi PR para aquakulturis, Pak ya, para pembudidaya ini, aquakulturis sebutnya. Tantangan kita bersama adalah bagaimana agar dia dapat ditambah padat tebarnya, namun tanpa mengganggu pertumbuhan dari faname itu yang dipelihara di bak terpal seperti ini. Ini menariknya bisa dibudidayakan, ilmunya tidak perlu terlalu kita tinggi-tinggi ya. Yang penting telaten, teliti, sabar gitu ya. Ulet mengerjakannya, sabar. Selanjutnya bisa dikerjakan oleh para pemuda-pemudi kita sebenarnya, Pak. Dan ini saya rasa pemerintah untuk mendorong masyarakat kita berbudaya ini itu sudah sangat bagus menurut saya, begitu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, biasanya kalau kita berbisnis, berusaha gitu ya, ada kehati-hatian yang perlu kita cermati. Kehati-hatian terhadap kegagalan. Betul. Nah, penyebab kegagalan utama di Faname itu kira-kira apa, Pak? Kalau konteksnya skala rumah tangga seperti ini, Pak ya, penurunan salintas itu curah hujan. Curah hujan. Curah hujan salah satunya, Pak. Berarti, oh iya, karena ada hujan, dia salintas mudah turun. Karena kita kan berarti volume airnya nggak banyak. Nah, makanya salah satu yang sering kami sarankan kepada pada teman-teman yang di lapangan, masyarakat, itu setidaknya menggunakan naungan, Pak ya. Namun naungan itu harus tembus cahaya matahari. Begitu cahaya matahari masuk, air hujan nggak boleh masuk. Ya, ya. Tapi kalau dua kayak gini mungkin tidak terlalu mahal ya, naungan plastik rumah bayang itu. Oh, enggak, Pak. Enggak. Ya. Itu tidak terlalu menyita biaya itu. Namun tetap dibutuhkan. Gitu. Ya, ya, ya. Selain juga kita butuh tandon. Tandon itu bak untuk nampung air laut, Pak ya, pengolahannya. Sehingga tetap ada pergantian air, ada proses penyimpanan, dan kita punya tandon untuk mengganti air yang sudah kita buang sedikit dari kegiatan budidaya itu. Oke, ini mau mulai berbisnis Faname ceritanya. Ya, siap. Sekarang di mana dapat bibitnya? Nah, kalau bibit sekarang alhamdulillah kita sudah ada perusahaan di Bangka Belitung, Pak ya. Yang pertama Mandiri. Mandiri dalam artian punya perusahaan, punya PT yang bersama dengan balai-balai kita. Dan juga balai di Bangka Belitung sudah ada, Pak, yang mengeluarkan itu. Seperti balai Tanjung Kerasak di Tobuali, Pak ya. Nah, itu sudah sangat sudah sangat bisa diandalkan, walaupun masih kita memang bibit ini kita datangkan dari luar, dari Lampung, salah satu suplainya, Pak. Oh, tapi intinya bibit juga tidak terkendala, Pak Robin ya? Bibit sejauh itu tidak terkendala, Pak. Tidak terkendala. Wah, ini luar biasa, sobat. Ini sebuah potensi yang luar biasa menurut saya, yang kita mungkin yang bisa dikatakan dengan modal yang kecil. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar itu kayaknya wah
melirik pun enggak gitu ya. Mungkin lewat aja gitu, say goodbye aja dengan Paname. Betul. Tapi kalau teknologi yang Pak Robin tawarkan ini sepertinya ini menjanjikan buat kita melirik sedikit ya. Oh, kira-kira bisa nggak ya? Karena sudah skala rumah tangga udah secara ekonomi sudah ditekan biaya Betul. produksinya, Betul. sehingga ini sobat sepertinya potensi untuk kita lirik sama-sama. Dan ini. menarik sekali Pak ya. Iya, menarik, menarik ya. sekali. Kemudian gini Pak Robin, berapa lama dia akan panen? Apakah ada perbedaan waktu yang skala kolam yang besar dengan yang sepertinya ada perbedaan nggak? Secara umum tidak ada perbedaan Pak, tidak perbedaan. Jadi rata-rata 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Pembeda itu nanti di panen parsial. Yang panen parsial artinya kalau di bak terpal seperti ini mungkin lebih sering panen parsialnya. Kalau dia terlalu rapat, kalaupun nggak terlalu rapat nggak juga terlalu sering panen parsialnya. Nah panen total itu biasanya di usia ke-4 bulan. 4 bulan ya. Dan namanya udang itu adalah komoditi laut yang saya rasanya wow gitu. Ya. Enak banget. Hampir semua orang suka udang kecuali mungkin yang asam urat kali ya. Tapi betul-betul menjanjikan kali ini. Dimana kalau dibandingkan yang sebelumnya dengan udang windu dia lebih kuat. Betul. Kemudian dia juga bisa terutama di daerah pesisir, Betul. air tersedia melimpah yang dengan kualitas yang memenuhi syarat. Kalau suhu atau iklim, kelembaban dan lain ada nggak pengaruhnya? Nah, untuk namanya makhluk hidup Pak ya, tentunya semuanya akan berpengaruh kepada si udangnya dari mulai iklim, curah hujan. Namun itu semua di beberapa kegiatan budidaya masih bisa kita atasi Pak. Kita atasi misal dengan tadi kalau suhu ya kita bisa menggunakan naungan. Kalau penurunan salinitas sama dengan naungan juga gitu. Kalau iklim sejauh ini pangkal sudah cukup baik Pak. Dalam artian sudah sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya pertumbuhan udang yang baik, terbukti dengan sekarang kan banyak sekali izin-izin Pak ya, dalam artian memang sangat bagus secara ekologi untuk berbudidaya di sini Pak. Begini Pak Robin, keberadaan kita Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi UBB khususnya program studi aquaculture, keberadaannya kan di tengah-tengah masyarakat nih. Nah, seandainya ada sobat-sobat kita di sana yang memang tertarik, sebenarnya ada nggak program di aquaculture ya yang siap untuk mendampingi atau memberi masukan dan lain-lain itu kira-kira bagaimana Pak Robin? Sudah. Jadi memang sudah pernah kita lakukan Pak hal seperti ini. Yang pertama ya? di 2 tahun kemarin kita sudah mengadakan pendampingan untuk pelatihan budidaya sekar rakyat Pak di Tanjung Karasak di Bali. Berhasil Pak? Di tahun kedua alhamdulillah berhasil. Tahun kedua kita lanjutkan lagi, pendampingan lagi untuk kegiatan yang sejenis Pak ya di beberapa kecamatan. Nah, tentunya nanti akan kita dari pihak Universitas Bangka Belitung Pak ya, terutama di aquaculture akan sangat mendukung dan memang tugas kita itu kan untuk mendampingi masyarakat teman-teman yang ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, tugas kita Pak. Tentunya kami juga pasti merasa bukan yang paling tahu enggak, tetapi apa yang sudah kami lakukan itu akan senang hati untuk membagi Pak. Baik sobat, diskusi ini luar biasa. Terima kasih. Ini menjadi inspirasi kita bagi yang berminat berbisnis di udang Paname. Insya Allah kami dari Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi program studi aquaculture, insya Allah siap untuk hadir berbagi ilmu bagi sobat-sobat yang memang berkeinginan untuk berbisnis di Paname. Tadinya kita lihat, wah begitu seperti Menara Gading yang wah luar biasa. Ternyata bisa disederhanakan di level rumah tangga, sehingga menurut saya ini adalah potensi yang luar biasa. Terutama bagi mungkin ini juga bisa perusahaan-perusahaan besar ya, bisa juga Pak Robin mungkin CSR-nya untuk mendampingi sangat itu, bisa sekali, itu luar biasa menurut saya. Ini karena potensi perikanan Bangka Belitung itu luar biasa dan marketnya terbuka lebar. Baik dia lokal maupun untuk luar Bangka Belitung atau bahkan untuk ekspor begitu ya. Betul. Baik sobat, demikian bincang bersama Pak Dekan pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi atau bincang kami hari ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.